Hai 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 hai. Selamat apa ya? Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat kapanpun lo nonton video gua. well, jadi lo lihat ya, kalau set backgroundnya seperti ini berarti nggak ada bintang tamu. Gue ngobrol sendirian, reaksi sendirian. Jadi gue mau melanjutkan. Kemarin itu adalah video terakhir adalah tentang Reza membawakan lagu Mada Berhala yang merupakan tantangan dari Paci Sari Amri. Well, video yang sekarang gue mau coba buat adalah gue coba mereaction dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan video Paci Sari Amri yang merespon terhadap lagu yang tantangannya itu yang dibawakan oleh Reza. Ya gue tahu mungkin sudah banyak ya beberapa channel melakukan itu, melakukan reaction terhadap video Paci Sari Amri. Well, this is from my opinion, dari perspektif gue ya, perspektif gue. Well, gak usah lama-lama, langsung kali ya. Gue udah siapkan lagunya, video. Wow. Assalamualaikum, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Semoga damai selalu. Saya terharu sebenarnya, terharu dengan bintang baru Indonesia iaitu Reza yang mana mampu membawa lagu ciptaan saya iaitu Mada Berhala dan sebagainya. Kagum. Oh iya, ngeteh dulu ya. Paci Sari Amri kagum dengan cara membawakan lagu oleh Reza. Gue rasa ini apa ya, suatu achievement, suatu benefit lah buat Reza, di mana seorang penciptanya merespon dan mereact dan juga menyampaikan kekagumannya gitu kan di channel officialnya, Sari Amri Official. Gua aja istilahnya yang di subscribe sama Paci Sari Amri ini juga merasa luar biasa gitu kan, maksudnya mendapatkan perhatian hanya di subscribe loh, tidak di komen. Itu sudah merupakan kebanggaan seorang sekaliber komposer penulis lagu istilahnya yang disukai oleh negara, tidak hanya Indonesia ya, Singapura, Malaysia sendiri istilahnya, Brunei. Itu bisa subscribe channel Alsimo yang gak seberapa. Well, thank you sangat Paci kalau menonton ini, terima kasih. Itu menurut saya udah suatu penghargaan luar biasa buat seorang Paci Sari Amri mensubscribe Alsimo. Well, kembali lagi ke Reza. Di sini adalah kekagumannya, karena gini ya, logikanya ketika kita menyanyikan sebuah lagu tentunya kita pengen lagunya itu kita bawakan semirip mungkin. Biasanya kalau kita nyanyikan suka dimirip-miripin sama penyanyi, pengen apa, membawakan lagu dengan bagus intinya, bukan dimirip-mirip tapi pengen membawakan lagu dengan bagus. Ketika bagusnya kita udah senang gitu kan. Nah, ini ketika kita sudah membawakan bagus, penciptanya komen. Gue kayaknya bisa salto gue. Kalau gue salto ke belakang. Gitu. Jadi luar biasa buat Paci Sari Amri memberikan respon kepada adik kita Reza. Mudah-mudahan Paci Sari Amri sehat-sehat terus ya, sehat-sehat terus. Next. Putus terpaksa memang terbaik, cukup kagum dengan kemampuan dia. Saya memang terima. Putus terpaksa, kagum dengan kemampuan dia. Jadi kalau kita lihat ya kemarin seperti video yang terakhir kan, apa ya, mungkin Paci juga melihat ya dengan kemampuan Reza menyanyikan lagu dengan posisi duduk yang istilahnya tidak umum, maksudnya tidak umum ya untuk penyanyi besar gitu kan, tidak umum sambil duduk tapi bisa membawakan lagu dengan sempurna, bicara nada tinggi dan lain sebagainya. Dengan posisi duduk bisa menyanyikan lagu dengan sempurna gitu kan, dengan bagus, dengan baik. Gue bicara tidak umum ya, karena gak umum gitu kan. Tapi walaupun tidak umum, tidak mengurai kualitas gitu kan. Ya, apalagi mungkin sambil berdiri dan lain sebagainya, sehingga sirkulasi pernafasan jauh lebih baik. Well, anyway, itu perspektif pribadi ya, gua ya, penilaian gue pribadi. Ya mohon maaf kalau salah gitu. Itu pendapat saya pribadi.
salah pun ya saya minta maaf. Well, again, ini adalah kekaguman seorang komposer lagu ya. Jadi luar biasa buat Reza. Coba kita next apa yang disampaikan Pak C. Sangat nak jumpa dengan berdepan dengan Rizal, dan saya ingin menghadiahkan lagu terbaru. Nak jumpa. Jadi pengen ketemu sama Reza, Pak C Sari Amri, orang komposer kaliber negara Asia ya. Ingin ketemu dan ingin memberikan lagu terbaru untuk Reza. Well, jadi gue nonton di salah satu channel, ada salah satu channel Man Max Channel, gitu ya. Man Max Channel. Terima kasih sudah menayangkan, mengupload video perbincangan dengan Pak C Sari Amri. Jadi gue bisa tambah banyak belajar. Selain gue pernah baca-baca tentang beliau nih, Pak C Sari Amri, di Wikipedia ya. Itu. Jadi kalau bicara lagu yang di pasaran itu, kalau di Wikipedia itu pernah gue baca adalah sekitar 400 lagu yang sudah ada di pasaran. Kurang lebih karena Pak C sendiri kayaknya akan kesulitan juga untuk menghitung jumlah lagunya. Jadi sekitar 400 atau sampai 500, karena kalau di channel itu dia menyebutkan sekitar 500-an channel, 500-an lagu yang sudah ada di market, di pasaran ya. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara tentang lagu, kalau sampai memang diberikan, menurut gue ini adalah lagu yang memang ya sesuai dengan genrenya dari Reza yang suka dibawakan ya, karena Reza ini kan memang membawakan lagu-lagu teknika yang merupakan lagu-lagu ballads atau balada yang mana ini adalah genrenya dari Pak C Sari Amri, karena Sari Amri ini kan memang balada dan juga pop rock, walaupun sempat terkenal Giana Jane ketika membawakan lagu Nada Berhala ini. Juga sempat Giana Jane juga dulu ketika membawakan lagu ini Pak C Sari Amri itu mendapatkan penyematan bahwa ini adalah musik pop kreatif gitu kan, musik pop kreatif. Jadi apapun itu ya menurut gua akan sangat luar biasa kalau memang bisa memberikan lagu itu yang menjadi harapan kita semua kan, maksudnya dari teman-teman followernya, subscribernya Reza di konten gua, bahkan banyak juga komentar yang berharap Pak C memberikan lagu. Tapi kembali lagi ini adalah tidak sesimpel itu gue yakin ya, karena ini kan berbicaranya adalah manajemen ya, antara manajemen Reza, karena Reza sudah tidak perorangan lagi. Jadi ya tinggal berharap mudah-mudahan dari manajemen Reza juga bisa menyikapi ini dengan baik dan mungkin bisa mewujudkan gitu kan harapannya gitu. Karena kalau melihat dari animonya kan memang masyarakat juga mengharapkan ada salah satu lagu ciptaan Pak C Sari Amri yang bisa dibawakan Reza untuk kedepannya. Jadi mudah-mudahan sih ada hubungan yang baik nanti antara manajemen Reza juga dengan manajemennya Pak C Sari Amri. Susah sekali mau ngomong gitu. Jadi mudah-mudahan ada kesepakatan itu dan akhirnya kita bisa mendengarkan lagu Reza gitu kan, lagu Reza yang memang penciptanya Pak C Sari Amri, dan mudah-mudahan bisa mengulang kehebatan dari almarhum Technika Ardila ya, mengulang kejayaan Technika Ardila. Well, ya, kita coba next lagi apa yang coba dia sampaikan kali ini. Cakap saya kerana bakat yang dimiliki oleh Reza benar-benar hebat. Ingin memberikan lagunya dan bakatnya diakui benar-benar hebat. Jadi menariknya gini, kalau bicara Pak C Sari Amri ini juga memang gue akui sebagai orang yang hebat ya. Jadi kalau gue baca di Wikipedia itu nama Pak C Sari Amri adalah Saari bin Jusoh gitu ya. Saari bin Jusoh, bin itu berarti ayah ya, ayahnya Jusoh ya, tapi lebih dikenal dengan Saari Amri. Jadi ada penyamatan tambahan baru di belakang Saarinya itu ada Amri ya, ada Amri, seorang komposer, pencipta lagu di Malaysia yang berasal dari Tanah Merah Kelantan ya, kelahiran 1966. Jadi kalau sekarang mungkin sekira kalau Malaysia bilang sekira 55 tahun ya. Dan beliau ini memang komposer yang komposer muda ya, yang terkenal ketika era 90-an ya, dan sudah menghasilkan lagu tadi kembali lagi yang di pasaran itu sekitar
Ada yang menyebut di Wikipedia itu sempat menyebutkan 400, ada yang menyebutkan 600 lagu. Paci Sari Amri sendiri ketika di salah satu channel menyebutkan sekitar kurang lebih 500 lagu yang ada di pasaran. Dan ketika menjadi komposer, beliau juga sering bekerja sama atau berpasangan ya dengan penulis lirik ya lainnya, seperti dengan Mama Jui atau dengan siapa lagi, Asmida Hafsah Hasan ya, dan banyak lagi. Itu yang gue baca dari Wikipedia. Well, label yang dia miliki juga ada nama label adalah Menora Music Entertainment, itu yang sekarang ya. Karena dulu hanya namanya kalau tidak salah hanya Menora Music, tapi karena kasus Krismon sempat terdampak lalu muncul kembali dengan tambahan entertainment di belakangnya. Wah, luar biasa lagi dengan Paci ini, ceritanya sangat, mudah-mudahan bisa menginspiratif ya buat teman-teman yang menonton. Orang yang tak ada apa berani bekerja keras untuk mengubah nasibnya. Beliau mampu mengubah haluan hidupnya, dan saya doakan semoga rezeki Reza melimpah ruah. Oke, itu kurang lebih selesai di situ. Berharap rezekinya melimpah ruah. Orang yang mau bekerja keras, tadi gue ngambil poinnya di situ. Jadi gini, kalau kita berbicara antara Reza dengan Paci Sari Amri ini kurang lebih hampir memiliki kesamaan story, cerita susah gitu. From zero to hero yang pernah gue bilang, dari nol sampai jadi hero katanya. Jadi Paci ini sendiri sebenarnya secara kehidupan, secara ekonomi dan sebagainya juga bukan berasal dari orang berkecukupan, istilahnya kasarnya seperti itu. Karena dulu dia sempat mandiri. Beliau ini orang yang mandiri, dan beliau ini sempat menjadi pekerja proyek, sempat jadi pemetik buah kelapa sawit kalau nggak salah. Jadi tidak mulus untuk menjadi Sari Amri ya, tidak mulus untuk menjadi seorang Sari Amri. Gue kekenyangan nih, minum teh dulu. Terus sampai beliau pernah kerja proyek gitu kan di umur 20 tahunan ya. Ini seumuran Reza ya, ke Singapura jadi pekerja proyek. Dan sampai beliau akhirnya berpikir, mau sampai kapan nih kan, mau sampai kapan si Paci Sari Amri ini kerja kasar gitu istilahnya. Dan akhirnya dia putuskan gajinya yang dari kerja proyek itu seluruhnya dibelikan gitar. Dan lucunya adalah harga gitarnya itu jauh lebih mahal gitu kan. Dan tapi dengan kebaikan dari pemilik toko si Paci ini, akhirnya diberikanlah itu gitar gitu kan dengan harga di bawah ya, atau yang harga ya tidak normal istilahnya, harga diskon lah istilah dikasih juga. Tapi tidak berhenti cerita lucunya di situ. Kalau gue nonton tuh jadi gue suka antara mau ketawa takut dosa itulah. Gitu. Mau ketawa tapi takut dosa, karena setelah dia beli gitar, dia masih bingung bagaimana cara untuk pulang ke rumah karena duitnya semua sudah diserahkan untuk gitar itu. Karena dia pulang tuh harus naik bus ya. Akhirnya dia ketemu salah satu teman atau apa ya, dia minta uang gitu. 10 ringgit dia bilang. Untuk apa kata temannya? Untuk pulang ke rumah. Oke. Intinya dia akhirnya bisa sampai rumah. Kembali lagi nggak berhenti di situ. Ternyata sampai rumah dia harus mempelajari juga cara bermain gitar. Jadi dia belajar kunci-kunci gitar itu. Jadi suatu keberanian yang luar biasa. Suatu keberanian yang luar biasa untuk mengambil atau memutuskan sesuatu ya. Dan bagusnya Pak Sari Amri ini memang konsisten orangnya. Kalau dilihat ya, konsisten, dia serius, dia istilahnya tekadnya kuat gitu kan. Dia tetap mencoba untuk menciptakan lagu, dan pelan-pelan ya sering ditolak lagunya dan lain sebagainya, sampai akhirnya berhasil
lagunya dibawakan oleh artis-artis. Dan sampai sekarang kalau melihat plakat penghargaan di ruangannya, begitu banyak penghargaan yang dia terima hasil kerja keras ya. Dan ya kembali lagi ini adalah bentuk kurang lebih kesamaan antara Reza dan Paci Sari Amri. Dan yaitu sekolah juga kan. Sekolahnya tidak tinggi, jadi hanya sekolah skala rendah gitu. Kalau di Indonesia tuh setaraf SD ya, setaraf SD. Dan kalau sampai bisa berhasil, apalagi kalau bukan terkait dengan konsisten, terkait dengan tekad, mau belajar gitu kan, mempelajari hal-hal yang baru. Sampai sekarang kondisinya adalah Paci Sari Amri akan memberikan sebuah lagu itu yang kita tunggu-tunggu ya. Mudah-mudahan terjadi. Tinggal ya mudah-mudahan ada komunikasi yang baik antara manajemen Reza dengan manajemennya Paci Sari Amri. Dan gue nonton di salah satu channel juga ada komennya Paci Sari Amri. Coba gue ambil ya, sebentar, coba ini ya, dari fan KPJ, jadi dari channelnya Fan KPJ Kilo Papa Juliet ya, Fan. Jadi di sini sampaikan bahwa Paci Sari Amri berkomentar di situ, karena COVID masih kuat, saya tak boleh terbang ke sana. Reza pun nggak bisa ke Malaysia. Lagu udah ada yang sesuai dengan Reza. Kayaknya gempa nih tempat gue ini, goyang dong. Ya. Ini yang terjadi, asli gempa ini. Bogor ada gempa. Oh, jam berapa nih? 16:06, 14 tanggal 14 bulan 1 2022. Itu ya. Jadi sempat mencantumkan komen bahwa kalau kita lihat di bahasanya Paci Sari Amri mencoba untuk berbahasa Indonesia nih, karena COVID masih kuat, saya tak boleh terbang ke sana. Reza pun enggak nih orang kita ini kan, enggak nih bahasa kita maksudnya, nggak bisa ke Malaysia. Lagu udah ada udah ada yang sesuai dengan suara Reza. Well, poinnya adalah ya terima kasih Paci, mudah-mudahan ini bisa terjalin hubungan yang baik, kerjasama yang baik, dan kita bisa mendengarkan lagi karya Paci Sari Amri. Well, itu mungkin yang mau gue sampaikan di video gue. Thank you for watching. Buat Paci Sari Amri, mudah-mudahan tetap sehat, selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari masalah, musibah dan lain sebagainya. Buat Reza tetap sehat-sehat ya. Saya dengar kemarin sempat ada sedikit drop kesehatannya. Nah, ya saya nggak lelah juga, dulu sering saya bilang bahwa jaga kesehatan dengan baik, konsumsi vitamin kalau memang tingkat aktivitasnya masih tinggi. Vitamin harus dikonsumsi tiap pagi. Jangan samakan ketika Reza dulu belum seperti ini kegiatannya, tidak pernah konsumsi vitamin, tapi kalau sekarang sudah harus, walaupun kadang-kadang mungkin efeknya tidak langsung ya, minum vitamin langsung segar itu enggak. Kalau itu mah lain cerita, itu pakai doping. Tapi minimal konsumsi vitamin C dan lain sebagainya supaya tetap bisa terjaga kesehatannya, bisa maksimal, karena sebentar lagi kamu harus ke Jakarta dan kayaknya akan ada banyak lagi kerjaan-kerjaan yang menunggu nanti di sana. Tetap sehat-sehat buat teman-teman Alsimo, kawan-kawan Potel. Thank you untuk selalu menonton video gue ini dan sudah mensubscribe. Jangan lupa juga bisa follow IG gue di sini. Terus gue ada channel salah satu lagi, Alsimo Notes, yang suka baper-baper, yang suka puisi-puisi baper. Again, thank you. Salam ngeteh.